Tahun ini kita mengusung tema tentang life, saudara. Bagaimana kita diingatkan, bagaimana Tuhan itu punya kerinduan, bahwa kita punya kehidupan yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna. Tuhan tidak pernah ingin kita hidup itu dikuasai oleh kelemahan, atau keputusasaan, atau kebingungan. Tuhan itu ingin kita menjalani kehidupan yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna. Nah, di minggu ini kita mau belajar bahwa kerinduan Tuhan tersebut tidaklah sekedar harapan dari Tuhan, lalu Dia biarkan kita berusaha sendirian untuk hidup menyenangkan Dia, untuk hidup benar-benar yang punya kekuatan, penuh harapan dan penuh makna. Tuhan nggak biarkan itu kita lakukan sendirian sama sekali. Dan karena itu, untuk memampukan kita hidup truly alive, Allah memberikan pada kita yang namanya Roh Kudus. Kamu dulu kanan kiri katakan Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus adalah Allah yang seringkali jarang dibahas di gereja-gereja Injili seperti kita, karena kadangkala ada image yang kurang baik, atau terasa mistis, atau terasa aneh bagi kita. Tapi bagaimanapun, saudara, kita perlu belajar, kita menyembah kepada Allah yang namanya Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Ketiganya itu adalah Allah kita, tiga di dalam satu, dan kita perlu tahu bahwa Roh Kudus adalah sesuatu yang Tuhan Allah, yang Tuhan kirimkan kepada kita. Begitu Yesus naik ke surga, Tuhan sudah berkata, aku tidak bakal biarkan kamu sendirian, aku bakal kirimkan kepada kamu penolong yang lain, supaya kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, untuk itu, saya ingin ajak saudara baca firman Tuhan di dalam Roma 8, ayat 9-14. Roma pasal 8, ayat 9-14. Roma pasal 8, ayat 9-14. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara baca bergantian pagi hari ini, ayat 9 saya, ayat 10 Bapak Ibu Saudara, sampai nanti ayat 14 kita bakal baca bersama-sama. Roma 8 ayat 9 saya bakal mulai. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi dikatakan bahwa supaya hidup kita bisa mencerminkan kasih kuasa kebangkitan Yesus yang nyata, Allah memberikan pada kita Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu dulu yang penting. Roh Kudus itu diam di dalam kita. Nah, kapan diberinya? Kapan kita terima Roh Kudus? Itu adalah begitu kita pernah menyatakan percaya kepada Yesus, kita terima Dia di dalam hati kita beriman kepada Dia, maka saat itu juga kita bakal terima Roh Kudus itu sebagai materai, dan Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Yang artinya begini, saudara tidak perlu ditumpangkan tangan khusus untuk terima Roh Kudus. Saudara tidak perlu oleh hamba Tuhan yang harus doakan baru saudara terima Roh Kudus. Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa begitu kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam kita, yang artinya juga Roh Kudus tidak datang dan pergi. Roh Kudus tidak pernah menjauh lalu mendekat lagi. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus diberikan untuk tinggal diam di dalam kamu. Dan kita mau belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh. Namun, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan tentang iman. Saya gunakan ilustrasi kacamata kalau saudara masih ingat ya. Saya tegaskan sekali lagi, di dalam Alkitab kita tidak ada yang namanya kata kacamata iman, itu nggak ada. Saya coba gunakan istilah ilustrasi bahwa seperti kacamata, kita bisa punya, kita bisa butuh, tapi tergantung kita mau pakai atau tidak. Betul?
Demikian juga sama, Roh Kudus juga sudah diberikan untuk kita. Diam bahkan di dalam kita. Tapi tergantung kita apakah pimpinannya, nasihatnya, arahannya mau kita pakai atau tidak. Mau kita dengar atau tidak. Kalau kita sudah dengar pun, mau kita taati atau tidak. Tentu Tuhan menginginkan Roh Kudus diam di dalam kita. Lalu kita menggunakan arahan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saudara, saya perlu ngomong sama saudara tentang ini dulu. Banyak orang salah mengerti tentang wujud dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini berkaitan dengan punya karunia roh. So, kita perlu mengerti bahwa punya karunia roh tidaklah menjadi bukti bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara catat baik-baik. Punya karunia roh tidaklah menjadi bukti bahwa hidup kita dipimpin oleh roh. Tidak pernah penting apakah ada manifestasi roh atau tidak, apakah kita didoakan rebah jatuh atau tidak, tidak pernah penting apakah kita bisa bahasa roh atau tidak, bisa usir penting setan atau tidak, tidaklah pernah penting kita bisa bernubuat, menyembuhkan orang sakit atau tidak. Semua ini dalam konteks kita hidup dipimpin Roh Kudus, itu tidak pernah penting, saudara. Mengapa tidak penting? Karena kalaupun saudara punya karunia roh, saudara punya 1, mau punya 3, mau punya 8, itu hanya merupakan bukti bahwa saudara punya pemberian, karunia, hadiah dari Roh Kudus. Itu tidak pernah menjadi bukti bahwa hidup orang yang punya karunia roh itu pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara mengerti? Mengerti itu konsepnya adalah karunia roh. Itu artinya adalah kita diberikan hadiah, diberikan pemberian oleh roh. Itu nggak pernah berkaitan dengan apakah hidup orang itu dipimpin oleh roh atau tidak. Karena itu ada yang tanya sama saya, kok orang ini rajin ibadahnya? Setiap minggu ke gereja, lalu bisa doa dengan kenceng, nangis-nangis. Tapi hidupnya sehari-hari tidak menyenangkan Tuhan. Mengapa? Karena sekali lagi, punya manifestasi roh atau mengalami pemberian dari Roh Kudus tidak selalu berarti itu bukti bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita pagi hari ini adalah, kalau begitu, apa bukti dari seseorang yang hidupnya dipimpin oleh roh? Ada bisa tebak nggak nih? Sebelum kita masuk poin pertama. Kalau karunia roh bukan buktinya. Lalu apa buktinya? Apa? Buah roh. Betul sekali Ko Adam ya. Nanti Ko Adam dapat hadiah habis ini. Buah roh, betul. Dan berbuah seperti apa? Kita mungkin ingat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa? Pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, betul, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Betul. Dan saya hari ini ingin ajak kita melihat lebih dalam, pakai terjemahan Alkitab yang lain, yang lebih mudah untuk kita ingat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, ada di depan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Firman Tuhan mengatakan begini, kalau orang-orang dipimpin oleh roh Allah, hasilnya adalah mereka saling mengasihi. Kasih ini maksud adalah kasih yang aktif, yang terlihat, bisa terasa dengan jelas, bukan hanya kata-kata saja. Ini berarti kita tidak bakal menyakiti
atau menghakimi orang lain, tetapi berusaha mendukung dan menguatkan mereka dengan apa yang kita punya. Gembira, dikatakan orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, hasilnya ialah mereka bakal gembira. Gembira bukan berarti mereka tidak punya masalah, saudara. Betul? Saya ingat di tahun lalu kalau saya nggak salah, Muslim Ming pernah tanya di khotbahnya begini, menurut saudara, siapa di gereja ini orang yang tidak punya masalah, yang kelihatan gembira terus? Ya kan? Jawabannya ada si ini, ada si itu, ada si ini, termasuk nama saya juga disebut. Oh, Musa Anlo yang kelihatannya hidupnya tidak pernah punya masalah, bahagia terus. Kecuali kalau lapar sama kurang tidur, saya udah kasih tahu saudara. Betul? Tapi enggak, bukan begitu ceritanya. Bukan berarti tidak punya masalah, tetapi gembira, sukacita, itu bisa kita punya karena kita belajar hidup dipimpin oleh Roh, yang artinya meskipun ada tantangan dan masalah, sukacita sejati tetap ada. Karena apa? Karena kita tahu meskipun ada hambatan, tantangan, kesulitan, orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Amin? Amin? Setiap anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus berdiam di dalam dia, bukan berarti nggak punya masalah, pasti punya. Tapi dia bakal punya ketenangan, dikatakan nanti berikutnya, punya damai di tengah kekacauan, di tengah tekanan, bahkan konflik, punya damai karena apa? Menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita melewati berbagai situasi. Amin? Amin? Dikatakan lagi mereka sabar. Sabar, kita pernah bahas juga di tahun lalu, bukan berarti cuma sekedar soal tahan emosi. Tapi sadar berarti bicara tentang tetap tenang dan kuat, bahkan ketika harus menghadapi yang namanya penundaan, kesulitan, atau bahkan penderitaan. Sabar. Berbudi, bukan budiman maksudnya. Berbudi, artinya punya hati yang lembut, peka dengan orang lain, bertindak dengan niat baik. Itu berbudi. Dikatakan mereka baik terhadap orang lain. Ya bukan cuma sekedar ramah, tetapi melakukan sesuatu tanpa mikirin balasan dari orang. Itu artinya orang-orang Kristen harusnya begini, ya bakal salamin orang duluan. Meskipun orang itu nggak nyalamin kita, nggak ada masalah. Mengapa? Karena kita mau hidup dipimpin oleh Roh. Setia, jelas ya saudara soal setia ya? Betul? Rendah hati, kita udah bahas ini banyak di bulan 11. Selalu sanggup menguasai diri. Karena apa? Karena kita mau terus belajar. Kalau Roh Kudus yang tentukan hidup saya, apa yang saya harus lakukan? Pengadilan diri kita adalah berdasarkan kita mau ikuti kehendak Tuhan, bukan mau ikutin emosi kita ataupun perasaan kita. Bicara soal buah roh, sekali lagi, yang paling penting adalah begini, yang namanya buah di pohon, kelihatan nggak? Ayo jawab saya, buah kelihatan nggak? Kelihatan, betul. Terasa nggak? Kalau dimakan, terasa, betul? Itu yang penting, buah roh juga. Itu harus kelihatan dan terasa. Ada orang Kristen berkata demikian, saya punya buah roh kok, tapi di dalam nggak kelihatan. Bisa nggak? Nggak bisa. Niat saya baik kok, saya ngomongnya aja jelek, tapi niat saya baik. Terasa nggak bagi orang? Nggak bisa. Saya mengasihi orang kok, saya doain orang-orang yang jauh, yang nggak saya kenal. Bagus nggak saudara doain orang yang jauh? Bagus? Bagus. Tetapi lebih bagus lagi adalah mulai dari orang-orang terdekat. Amin? Amin?
Karena sekali lagi, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, hidupnya berbuah. Dikatakan tidak ada hukum yang melarang hal-hal ini. Tidak ada agama yang melarang tentang hidup yang berbuah seperti ini. Namun saudara perlu tahu, bedanya kita dengan agama lain adalah begini. Orang-orang di agama lain, Allah mereka tidak memberikan pada pengikutnya Roh Kudus seperti kita. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita bisa hidup menyenangkan Tuhan seperti ini. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin hidup kita sehingga kita bertumbuh, berbuah, dan berubah. Karena kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Saya berdoa bahwa mulai tahun ini, saudara, kalau masih ada di antara kita yang suka ngomong, wah saya orangnya nggak bisa berubah lah, saya memang orangnya memang beginilah. Saudara perlu ingat hari ini, diingatkan oleh firman Tuhan bahwa saudara punya Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk bertumbuh, berbuah, dan berubah. Ngomong dulu kanan kiri, bertumbuh, berbuah, dan berubah. Tinggal sekali lagi, yang penting adalah, sudahkah kita biarkan Roh Allah memimpin kita setiap hari, sehingga buah roh ini bertumbuh dengan nyata. Dan sekali lagi, nggak penting saudara bisa punya bahasa roh atau tidak, bisa tengking setan atau tidak. Kalau kita nggak bisa menunjukkan hidup yang terlihat dan terasa dipimpin oleh Roh Kudus, itu lebih penting. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan bernama Jose Carroll, dia pernah ngomong begini. Ini kalimat dia mengatakan begini, lebih baik mengasihi daripada membuktikan kita punya bahasa lidah. Lebih baik membuktikan kelemah lembutan daripada membuktikan kita bisa membedakan roh. Lebih baik menunjukkan ketenangan hati daripada kita rebah karena manifestasi Roh Kudus. Lebih baik berbuat baik daripada menunjukkan kita punya kuasa mengusir setan. Karena saudara perlu tahu, iblis tidak pernah takut saudara punya iman. Yang iblis takut adalah kalau iman kita tuh berbuah. Iblis tidak takut kita punya pengalaman rohani. Karena selama pola pikir kita tidak berubah, ya nggak apa bagi Roh Kudus. Bagi iblis nggak ada bakal masalah. Kalau kita ngomong tetap kasar, nggak punya pengendalian diri. Bagi iblis nggak apa-apa kita punya iman. Yang penting tidak berbuah. Dan bicara soal pengalaman rohani, saya mau tambahkan ini sedikit, saudara. Saya pernah ngomong ini di Diperkelas. Tahun lalu saya udah ngomong di Diperkelas. Bagaimana caranya pada zaman sekarang orang-orang Kristen berpikir dia hidupnya dipimpin roh, dia pikir hidupnya rohani, padahal ketipu iblis. Bagaimana caranya? Ini yang pada zaman sekarang banyak orang Kristen tidak sadar. Banyak orang Kristen sekarang itu kecanduan pengalaman rohani. Mau terus punya pengalaman rohani atau manifestasi. Sehingga kita terus-menerus mengejar punya pengalaman rohani. Didoakan, nangis, dapat mukjizat, bahkan. Semua itu pengalaman rohani, punya bahasa roh, itu pengalaman rohani. Tapi akhirnya banyak orang Kristen sekarang kejar pengalamannya, pengen terus punya rasa itu terus. Dan karena itu, karena di satu gereja dia dapatkan, lalu dia rasa hilang, dia pergi ke gereja lain. Dia pergi lagi ke gereja lain, waktu dia rasa Roh Kudus di tempat itu sudah habis, dia pergi lagi ke gereja lain. Karena apa? Yang dikejar adalah apa? Pengalaman rohaninya yang dikejar, bukan Tuhannya. Pada akhirnya orang-orang itu berpikir bahwa mereka hidup dipimpin oleh roh, padahal yang terjadi adalah mereka hidup dipimpin oleh kecanduan pengalaman rohani. Pengalaman rohani bukan jelek, saudara, itu bagus, sekali lagi, itu sangat bagus. Tapi kita perlu ingat, tujuan kita punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan
adalah supaya kita itu dekat kepada Tuhan, bukan supaya kita dipuaskan oleh pengalaman rohani yang kita alami. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain. Karena itu, sekali lagi, yang paling penting adalah kita mau hidup dipimpin oleh Roh, kita mau cari kehendak Tuhan, bukan cuma sekedar cari sensasi atau pengalaman rohani yang baru. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kalau begitu kita bisa hidup dipimpin oleh Roh, kalau bukan buktinya adalah manifestasi atau karunia, buktinya adalah kita hidupnya berbuah. Lalu bagaimana caranya supaya kita hidupnya bisa berbuah, saudara? Ini gampang-gampang susah. Karena kalau saudara ingat, kita bahas ini sepanjang tahun lalu. Closer, betul? Hidup mendekat kepada Tuhan. Dan sekali lagi ini adalah reviewnya. Ini adalah langkah-langkah praktis yang kita bisa lakukan untuk terus hidup dekat kepada Tuhan. Adalah kita mau lakukan 5 hal ini. Yang pertama adalah kita bakal berdoa yang konsisten dengan Tuhan. Saudara mungkin berpikir, aku doa mah setiap hari masih doa. Ya Sinta ya, masih doa? Makan Sinta? Doa tidur masih doa? Masih? Oke, itu bagus. Mengapa? Karena saya beberapa kali bertemu orang, bukan orang gereja kita, lalu dia bisa ngomong begini, "Saya nggak pernah doa lagi, nggak pernah doa lagi." Mengapa nggak doa lagi? Bagi dia nggak penting. Tuhan itu kan Maha Tahu. Ngapain saya harus ngomong lagi? Sebelum saya ngomong Tuhan sudah tahu. Masuk akal nggak saudara? Masuk akal, betul kan? Masuk akal, betul. Ngapain kalau gitu kita ngomong, "Oh Tuhan sudah tahu kok. Saya butuh ini." Nggak perlu minta sama Tuhan, Tuhan sudah tahu kok. Ngapain saya doa lagi? Tetapi yang Tuhan mau adalah sekali lagi tentu saja kita berdoa, bukan cuma sekedar waktu kita butuh sesuatu, tapi karena kita berdoa kita mau dengar suara Tuhan, kita memujinya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang kita doakan setiap hari dengan konsisten. Yang saya doakan setiap pagi saya bangun adalah begini, satu, Tuhan saya bersyukur saya bangun pagi hari. Yang kedua, saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan, supaya sepanjang hari saya berdoa Tuhan pimpin saya bisa menjadi berkat, menyenangkan Tuhan. Kalau saya gagal hari ini, Tuhan buat saya cepat sadar kalau saya itu lagi gagal. Itu artinya doa yang Tuhan mau, bukan cuma sekedar bahwa doa kita cuma sekedar kita doa waktu kita lagi butuh. Karena kalau cuma sekedar itu saudara, sekali lagi, sama kayak orang tua kita. Orang tua kita seringkali bisa tahu kok kita butuh apa. Mungkin anak kita lagi butuh sepatu baru, dia dia lihat, dia butuh sepatu baru, sepatunya robek, sobek, dia mau ngomong sama papa mamanya. Kira-kira papa mamanya lebih tahu nggak kalau sepatunya robek? Lebih tahu. Lalu salah nggak kalau anaknya ngomong sama orang tuanya, "Pak, sepatuku robek nih, tolong dong minta beliin yang baru." Mengapa papanya atau mamanya happy dengan itu? Karena anaknya ngomong sama dia. Mereka punya komunikasi yang akrab. Itu yang papanya mau dapatkan dari anaknya, betul? Bukan permintaannya. Demikian juga dengan kita dengan Tuhan. Saya berdoa, semua di dalam ruangan ini, saya berdoa, saudara bakal terus lanjutkan berdoa kepada Tuhan setiap hari konsisten. Lakukan, lebih lagi bahkan. Jangan cuma berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Siapa di sini coba? Angkat tangan ya, yang doa pagi hari waktu bangun, ada nggak Mas? Cuma 2, 3, 4, 5, 6, oke. Kalau nggak telat, masih doa. Kalau telat, nggak sempet. Saya dorong saudara.
punya hubungan dengan Tuhan, dengan kondisi seperti ini. Ada juga yang bilang gini, "Malam aku doa kok, kalau nggak ketiduran." Nah, dia cerita, "Aku tuh suka nonton, kalau lagi nonton terus tiba-tiba ngantuk udah ketiduran, nggak sempet doa lagi." Emang Tuhan masalah kalau kamu doa dulu baru kamu nonton? Tuhan nggak masalah, lain kali kamu doa dulu deh, habis itu baru kamu nonton, ketiduran pun nggak apa-apa. Boleh saudara? Boleh? Boleh. Saya ingat waktu pandemi ada yang ngomong, "Aku ibadahnya pas lagi sakit perut kok di kamar apa, di WC, boleh nggak kok?" Saya yakin setiap minggu kamu tidak bakal sakit perut, tapi pas hari itu sekali itu kamu sakit perut, kamu ibadah online, ya boleh. Tapi jangan jadi kebiasaan buruk setiap kali ibadah online saudara di kamar mandi. Betul? Bangun hubungan dengan Tuhan. Selain berdoa, renungan firman Tuhan. Kita punya firman Tuhan, renungan yang kita kirimkan kepada saudara setiap hari, lewat aplikasi, lewat WA, saudara bisa baca. Dan di aplikasi Alkitab saudara, banyak sekali renungan yang saudara bisa dapatkan dimanapun. Gampang sekali sekarang. Dan gratis. Saya ingat pada waktu saya dulu remaja, tidak terlalu gampang dapat renungan. Harus pergi ke toko tertentu, beli renungan. Kalau kelewat, nggak bisa beli hari itu, berarti kalau kelewatan 3 hari, sekarang semua gampang bisa dapatkan di handphone. Sambil saudara ngantri, "Kowe Tio baca Alkitab boleh tidak?" Boleh. Oke, renungan firman Tuhan. Dan taat pada kehendak Tuhan. Kalau saudara sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah bicara sama saudara lewat firman-Nya, belajar taat kepada kehendak Tuhan, bahkan ketika itu sulit. Yang keempat adalah berjalan dalam komunitas. Karena Tuhan tidak merancang hidup kita itu sendirian, Tuhan pengen kita itu bersama-sama. Sebagai keluarga Tuhan, kita bisa bertumbuh, mendukung, menegur, sehingga kita terus bisa hidup di jalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang terakhir adalah biasakan untuk punya kebiasaan berhenti dan mendengar. Ini sesuatu yang zaman sekarang semakin jarang orang punya kebiasaan untuk berhenti dan mendengar. Saya mendorong kita, meskipun kita sibuk, meskipun kita punya banyak urusan, sama seperti anak kita atau cucu kita, dia pasti pengen orang tuanya sesibuk apapun, "Pa, Ma, Nai, sebentar, aku lagi mau ngomong, bisa nggak? Sebentar dulu, stop." Demikian juga kita, Tuhan mau kita itu punya kebiasaan untuk berhenti dan mendengar. Yang artinya begini, saudara tidak bisa baca Alkitab sambil nonton Netflix, sambil nonton yang lain, jadi promosi jadi nanti. Karena Netflix dan lain-lain bisa di-pause dulu loh saudara baca Alkitab, sekarang tidak lagi kayak zaman dulu, ke kamar mandi sebentar, siaran udah lewat, betul? Sekarang kita bisa stop. Biasakan punya kebiasaan berhenti dan mendengar. Jangan pernah terlalu sibuk, sampai kita lupa atau berhenti dan mendengar, terutama untuk berhenti dan mendengar kalau Roh Kudus berbicara kepada kita. Penutupnya adalah begini, bagaimana keadaan saudara hari ini? Apakah ada ketakutan, kekhawatiran yang saudara sedang hadapi hari ini? Saya mau dorong saudara berdoa, temui Tuhan, minta hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau saudara tulus hidup setiap hari mendekat kepada Tuhan, saudara bakal punya kehidupan yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna. Saudara bakal punya damai, saudara bakal punya semua buah roh yang lain, karena saudara terbiasa
untuk ngobrol sama Tuhan, saudara dengarkan Tuhan ngomong lewat firman-Nya, saudara belajar untuk taat, saudara belajar untuk tidak sendirian, tapi dalam sebuah keluarga Tuhan, dan saudara selalu terbiasa untuk berhenti dan dengar Tuhan lebih banyak. Amin? Amin? Saudara tidak perlu terlalu ribet bahwa, oh, saudara bakal punya kesabaran kalau saudara lakukan ini, puasa 40 hari. Puasa 40 hari, bagus tidak saudara? Bagus, oke. Tapi kalau puasa 40 hari, selama 40 hari saudara sabar, sesudah itu saudara tidak sabar lagi, maka percuma, oke. Puasa itu adalah sebuah disiplin rohani yang bagus. Saya puasa saudara, seminggu sekali. Tapi tidak bakal ada gunanya kalau kita cuma punya kesadaran rohani cuma di hari itu toh, nggak ada gunanya. Yang harusnya kita lakukan adalah kita terlatih untuk benar-benar mendekat kepada Tuhan, sehingga kita punya kemampuan untuk berbuah dan berubah. Amin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah sungguh-sungguh seperti kerinduan Tuhan bagi kami punya bisa kehidupan yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna bersama dengan Tuhan, lewat cara kami mau bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang diam di dalam kami, biarlah kami sungguh-sungguh pagi hari ini mau punya komitmen untuk mau dengarkan, ikuti pimpinan dan arahan Tuhan, pimpinan arahan Roh Kudus dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami pagi hari ini diingatkan untuk terus berdoa, terus baca firman, terus belajar taat, terus hidup dalam komunitas, dan terus punya kebiasaan berhenti dan mendengar suara Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan, dan terutama kami butuh Tuhan, supaya kami bisa berbuah dan berbuah dan berubah. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan sertai kami, dan terus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.